Di tengah gemuruh kekaisaran Romawi abad kedua, berdiri seorang kaisar yang lebih sering berbicara kepada dirinya sendiri daripada kepada rakyatnya. Marcus Aurelius. Ia bukan hanya penguasa Imperium Romawi. Ia adalah seorang manusia yang memimpin di antara perang, wabah, dan pengkhianatan, sambil menulis catatan-catatan sunyi yang sekarang dikenal oleh dunia modern. Ia tidak menulis untuk dikenang, melainkan untuk bertahan, untuk menjaga agar pikirannya tetap jernih ketika dunia di sekelilingnya retak. Di balik mahkota dan baju perang, ia adalah seorang yang terus mengingatkan dirinya bahwa kekuasaan bersifat sementara, tubuh rapuh, dan waktu tidak pernah berhenti. Dari sanalah kita mengenal Stoikisme, sebuah filsafat Yunani Romawi yang mengajarkan bahwa ketenangan tidak lahir dari mengendalikan peristiwa, melainkan dari mengendalikan penilaian atas peristiwa. Stoikisme menekankan pengendalian diri, kejernihan rasio, dan keselarasan dengan tatanan alam. Ia tidak menolak penderitaan, tetapi menolak diperbudak olehnya. Dalam dunia yang penuh tuntutan dan kebisingan, Stoikisme menawarkan satu disiplin sederhana namun mengakar. Jaga batinmu, lakukan apa yang benar, dan terima apa yang tak bisa kau ubah tanpa kehilangan nilai yang kamu teguhkan. Apakah kita selama ini terlalu sibuk mengatur dunia hingga lupa menata diri sendiri? Terlalu mudah terseret oleh pujian dan celaan, hingga tak lagi tahu di mana letak pusat kita berdiri? Di tengah arus yang tak pernah berhenti, kita sering mengira ketenangan akan datang jika keadaan berubah. Padahal mungkin yang perlu berubah adalah cara kita memandangnya. Inilah Stoikisme, pengendalian diri, kejernihan penilaian, dan keberanian hidup tenang di antara dunia yang menuntut kebisingan. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi mengajarkan bagaimana tetap tegak ketika badai datang. Bukan tentang memenangi keadaan, melainkan tidak menyerahkan batin sepenuhnya kepada keadaan. Mari kita mulai. Bab pertama. Jika semuanya akan hilang, siapa dirimu sebenarnya? Di awal segala sesuatu, akuilah ini. Engkau bukan cahaya. Engkau adalah debu yang untuk sesaat diberi kemampuan menyadari bahwa ia akan kembali menjadi debu. Dan anehnya, justru kesadaran itulah yang membuat hidup terasa berat sekaligus sakral. Kita jarang benar-benar duduk bersama fakta ini. Kita sibuk menunda kematian dengan jadwal, ambisi, dan distraksi. Seolah-olah kesibukan dapat menipu kefanaan. Padahal waktu tidak pernah tergesa. Ia sabar. Ia menunggu kita lelah. Marcus Aurelius memahami itu bukan sebagai teori, melainkan sebagai bayangan yang selalu berdiri di belakang bahunya. Ia memegang kekuasaan atas wilayah yang luas. Tetapi setiap pagi ia mengingatkan dirinya bahwa semua ini akan hilang, bahkan diriku sendiri. Bayangkan berdiri di istana yang megah, mengetahui bahwa dindingnya suatu hari akan menjadi puing. Bayangkan mengenakan mahkota sambil sadar bahwa kepala yang memakainya akan membusuk. Itu bukan pesimisme. Itu kejernihan yang tidak ingin ditipu oleh kilau sementara. Dan sekarang, tanpa kita sadari, pertanyaan itu berpindah dari dirinya kepadamu. Apa yang sebenarnya kau sebut aku? Apakah itu pekerjaanmu? Nama yang orang panggil? Tubuh yang kau rawat? Jika satu demi satu itu terlepas, apakah ada sesuatu yang masih berdiri? Kita sering mengira kehilangan adalah tragedi terbesar. Tetapi mungkin tragedi yang lebih dalam adalah hidup tanpa pernah menyadari bahwa kita bisa kehilangan segalanya. Karena tanpa kesadaran itu, kita melekatkan terlalu keras pada hal-hal yang memang tidak diciptakan sepenuhnya untuk tinggal. Markus melihat kota Roma seperti seseorang melihat pasir di telapak tangan. Megah, tetapi mudah jatuh. Ia tahu pujian hari ini bisa berubah menjadi celaan esok hari. Ia tahu sejarah yang memujanya suatu saat akan menggantinya dengan nama lain. Namun anehnya, justru disitulah ia menjadi tenang. Karena jika semuanya rapuh, maka tidak ada lagi yang pantas ditakuti secara berlebihan. Jika semua sementara,
maka tidak ada yang layak dipuja secara mutlak. Engkau pun sebenarnya tahu ini. Ada momen-momen sunyi. Mungkin ketika malam terlalu hening atau ketika kegagalan memaksamu berhenti, di mana kau menyadari bahwa hidup ini tipis, sangat tipis. Seperti kaca yang bisa retak hanya karena satu benturan kecil. Tetapi alih-alih melarikan diri dari kesadaran itu, stoicisme mengajarkan untuk memeluknya. Bukan dengan dramatik, bukan dengan ratapan, hanya dengan pengakuan jernih. Ya, ini sementara. Dan dari pengakuan itu, sesuatu yang tak terduga muncul. Jika waktu terbatas, maka setiap pilihan menjadi penting. Jika hidup rapuh, maka integritas menjadi satu-satunya yang layak dijaga. Jika dunia bisa runtuh kapan saja, maka mungkin yang harus diperkuat bukan dunia, tetapi dirimu. Markus tidak memulai harinya dengan memikirkan bagaimana dunia akan mematuhinya. Ia memulai dengan bertanya pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir tak terdengar, apakah aku hari ini akan menjadi budak dari ketakutanku sendiri? Karena pada akhirnya, yang paling mengancam bukanlah perang di luar tembok kota, melainkan kekacauan kecil yang bersembunyi di dalam dada. Dan dari sinilah perjalanan benar-benar dimulai. Bukan dari kekuasaan, bukan dari filsafat, tetapi dari keberanian untuk menatap kefanaan tanpa berpaling. Bab 2. Apa yang sebenarnya bisa kau kendalikan? Setelah engkau berdamai dengan kefanaan, sesuatu yang lebih halus mulai terlihat. Dunia tidak pernah benar-benar bertanya apakah engkau siap. Ia hanya terjadi. Wabah datang tanpa permisi. Kehilangan mengetuk tanpa jadwal. Kata-kata orang lain melukai tanpa aba-aba. Peristiwa berjalan seperti arus sungai yang tidak peduli siapa yang tenggelam di dalamnya. Disinilah banyak orang merasa terperangkap, seolah-olah hidup adalah rangkaian pukulan yang harus ditahan. Seolah-olah kebebasan hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menghibur diri. Namun Markus tidak melihatnya seperti itu. Ia tidak menolak bahwa dunia bergerak di luar kendalinya. Ia justru menerima itu sepenuhnya. Dan dari penerimaan itulah ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dirampas. Bukan peristiwanya yang ia kuasai, melainkan cara ia memandang peristiwa itu. Bayangkan dua orang berdiri di bawah hujan yang sama. Yang satu mengutuk langit, merasa dirampas dari kenyamanannya. Yang lain menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Ini hanya air." Hujan tidak berubah. Yang berubah adalah ruang di dalam diri mereka. Markus menyadari bahwa luka seringkali tidak berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari penilaian yang melekat padanya. Kita tidak marah karena dihina. Kita marah karena kita menganggap hinaan itu merampas harga diri kita. Kita tidak hancur karena kehilangan. Kita hancur karena kita percaya bahwa tanpa itu kita tidak lengkap. Perlahan, ia membangun sesuatu yang tak terlihat. Sebuah ruang batin yang tidak bisa dimasuki oleh opini orang lain. Bukan karena ia kebal, tetapi karena ia berhenti memberi izin. Dan mungkin disinilah engkau mulai mengenali dirimu sendiri. Berapa banyak hari yang rusak hanya karena satu komentar kecil. Berapa banyak malam yang gelisah hanya karena bayangan tentang apa yang mungkin terjadi. Berapa sering engkau menyerahkan kedamaianmu kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa kau kendalikan. Kita sering mengira kebebasan berarti melakukan apa yang kita mau. Tetapi kebebasan yang ditemukan Markus jauh lebih sunyi. Ia adalah kemampuan untuk tidak terombang-ambing oleh apa yang terjadi. Ia tahu tubuhnya bisa sakit. Ia tahu reputasinya bisa runtuh. Ia tahu bahkan orang-orang yang ia cintai bisa pergi lebih dulu. Namun ia menolak satu hal, membiarkan batinnya diperintah oleh kejadian itu. Bukan berarti ia tidak merasakan sedih. Bukan berarti ia tidak terluka. Tetapi ia memisahkan antara rasa dan keputusan. Rasa datang tanpa diminta. Keputusan selalu menunggu persetujuan. Di titik ini, aku menjadi semakin sederhana. Bukan lagi jabatan, bukan lagi nama besar, bukan lagi posisi di hadapan dunia. Aku hanyalah pusat kecil yang memutuskan. Apakah aku akan membiarkan ini merusakku?
Roma baginya bisa runtuh. Kekaisaran bisa memudar. Bahkan sejarah bisa melupakannya. Tetapi jika ia menjaga pusat itu tetap utuh, maka ia tidak benar-benar kalah. Mungkin engkau tidak memimpin sebuah imperium, tetapi engkau memimpin pikiranmu sendiri, dan itu seringkali lebih sulit. Setiap hari dunia akan menawarkan alasan untuk marah, takut, iri, atau putus asa. Dunia akan terus bergerak sesuai hukumnya, tetapi selalu ada satu celah kecil sebelum engkau bereaksi. Di celah itulah kebebasan bersembunyi. Bukan kebebasan untuk mengubah badai, melainkan kebebasan untuk tidak menjadi badai itu sendiri. Dan perlahan engkau menyadari, benteng itu bukan dinding batu, bukan kekuasaan, bukan pengaruh. Ia adalah kesadaran yang tidak serta-merta mempercayai pikirannya sendiri. Disitulah Markus berdiri. Disitulah engkau pun bisa berdiri. Dan ketika benteng itu mulai kokoh, pertanyaan berikutnya muncul dengan tenang. Jika aku telah menjaga diriku dari dunia, lalu untuk apa aku hidup di dalamnya? Itulah pintu menuju tugas. Bab 3. Untuk apa kamu bertindak, jika tidak untuk menjaga dirimu? Setelah engkau menemukan ruang yang tidak mudah diguncang, hidup tidak berhenti. Dunia tetap meminta sesuatu darimu. Orang-orang tetap membutuhkan keputusan. Keadaan tetap menuntut tindakan. Disinilah banyak orang tergelincir. Mereka menjaga diri dari dunia, lalu perlahan menjauh darinya. Mereka menyebutnya ketenangan, padahal itu hanya bentuk lain dari penghindaran. Markus tidak memilih itu. Ia tidak membangun benteng untuk bersembunyi. Ia membangunnya agar bisa tetap berdiri ketika harus bertindak, karena menjaga batin bukan tujuan akhir. Itu hanya persiapan. Ada satu hal yang ia pegang erat. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bukan karena dunia akan membalasnya, bukan karena orang akan memujinya, tetapi karena jika ia tidak melakukannya, ia akan kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari reputasi. Ia akan kehilangan dirinya sendiri. Coba rasakan ini perlahan. Pernahkah engkau tahu apa yang benar, tetapi tetap memilih yang mudah? Dan setelahnya, ada sesuatu yang kecil namun berat mengendap di dalam dada? Bukan rasa bersalah yang dramatis. Lebih seperti retakan tipis yang membuatmu tidak lagi utuh. Itulah yang ingin dihindari Markus. Bukan hukuman eksternal, bukan celaan publik, tetapi kerusakan batin yang datang ketika seseorang mengkhianati penilaiannya sendiri. Baginya, kebaikan bukan dekorasi moral. Ia seperti fungsi alami, api membakar, pohon tumbuh ke atas, lebah membuat madu, dan manusia jika ia jernih bertindak adil. Sederhana, tidak heroik, tidak romantis, tetapi justru karena sederhana itulah ia berat. Dunia sering tidak memberi imbalan pada kejujuran. Dunia kadang justru memberi keuntungan pada kelicikan. Dan di momen-momen seperti itu, percakapan batin menjadi semakin sunyi. Untuk apa tetap lurus jika orang lain melengkung dan mereka baik-baik saja? Pertanyaan itu tidak dijawab dengan slogan. Ia dijawab dengan kesetiaan pada diri. Karena setiap kali engkau memilih yang tidak selaras dengan hatimu, engkau sedang melemahkan pusat itu sedikit demi sedikit. Dan suatu hari, ketika badai benar-benar datang, engkau mungkin mendapati bahwa pusat itu sudah rapuh. Markus tidak menunggu badai besar untuk melatih dirinya. Ia melatihnya dalam hal-hal kecil. Dalam cara ia menanggapi kritik. Dalam cara ia berbicara kepada bawahannya. Dalam cara ia memaafkan kebodohan orang lain. Bukan karena ia lebih tinggi, tetapi karena ia sadar. Setiap tindakan membentuk dirinya. Engkau pun sedang membentuk dirimu setiap hari. Bukan melalui momen besar, melainkan melalui keputusan-keputusan yang hampir tak terlihat. Ketika engkau menahan diri dari membalas dengan kebencian, ketika engkau tetap bekerja jujur meski tak diawasi, ketika engkau mengakui kesalahan tanpa mencari alasan. Itu semua tampak kecil. Tetapi disitulah karakter disusun, lapis demi lapis.
Dan perlahan engkau menyadari sesuatu yang lebih sunyi. Hidup bukan tentang memenangkan dunia. Hidup tentang tidak kehilangan integritas di tengahnya. Tugas bukan beban dari luar. Ia seperti garis yang menjaga bentukmu tetap utuh. Tanpa tugas, kebebasan menjadi liar. Tanpa tindakan, ketenangan menjadi kosong. Dan di titik ini, engkau mungkin mulai merasakan ketegangan yang lebih dalam. Jika semua ini adalah bagian dari arus besar yang tak terhentikan, jika dunia bergerak sesuai hukumnya sendiri, lalu sejauh mana pilihanmu benar-benar milikmu? Disitulah percakapan menjadi lebih tajam. Bab 4. Jika arus tak bisa dihentikan, apa yang masih menjadi milikmu? Ada satu kegelisahan yang lebih halus dari rasa takut. Ia muncul ketika engkau mulai melihat pola. Segala sesuatu seperti tersusun. Pertemuan-pertemuan yang kebetulan, keputusan-keputusan kecil, bahkan luka yang dulu kau sesali. Semuanya seperti mata rantai yang saling mengunci. Engkau mulai bertanya dalam diam, apakah ini semua memang harus terjadi? Markus hidup di tengah dunia yang percaya pada tatanan semesta. Bukan tatanan yang lembut, tetapi yang konsisten. Api membakar tanpa benci. Waktu menghapus tanpa dendam. Penyakit datang tanpa niat jahat. Segala sesuatu bergerak karena sesuatu yang lain telah bergerak sebelumnya. Jika demikian, di mana letak dirimu? Pertanyaan itu tidak dijawab dengan pemberontakan. Ia juga tidak dijawab dengan kepasrahan buta. Ia dijawab dengan pembedaan yang sangat halus. Peristiwa datang. Itu benar. Tubuh bereaksi. Itu alami. Tetapi ada satu ruang kecil sebelum engkau menyetujui reaksi itu sebagai sikapmu. Ruang itu tidak besar. Kadang hanya sepersekian detik. Namun disitulah engkau masih utuh. Bayangkan sebuah kapal di laut terbuka. Angin tidak bisa kau atur. Ombak tidak bisa kau hentikan. Tetapi arah layar masih bisa kau sentuh. Tidak selalu mudah. Kadang layar robek, kadang kapal miring. Namun selama tanganmu masih menggenggam kemudi, engkau belum sepenuhnya hilang. Markus melihat hidup seperti itu. Ia tidak mengutuk badai. Ia juga tidak memujanya. Ia hanya berkata dalam hati, jika ini yang datang, maka inilah yang harus kujalani dengan benar. Bukan karena ia menikmati penderitaan. Bukan karena ia kebal. Tetapi karena melawan kenyataan hanya menggandakan rasa sakit. Kita sering lelah bukan oleh kejadian itu sendiri, melainkan oleh perlawanan yang terus-menerus di dalam diri. Kita berkata, seharusnya tidak begini. Kita menolak fakta yang sudah terjadi. Kita memarahi masa lalu yang tidak bisa diubah. Dan dalam perlawanan itu, kita terkikis. Menerima bukan berarti menyerah. Ia lebih seperti berhenti memukul dinding yang tidak akan bergerak, lalu menggunakan tenaga itu untuk berdiri tegak. Engkau mungkin tidak memilih luka yang datang, tetapi engkau masih memilih apakah luka itu akan mengubahmu menjadi pahit atau menjadi dalam. Engkau mungkin tidak memilih kehilangan, tetapi engkau masih memilih apakah kehilangan itu membuatmu keras atau membuatmu lembut. Disinilah kebebasan tidak lagi terdengar seperti teriakan. Ia terdengar seperti bisikan yang stabil. Aku tidak mengendalikan arus, tetapi aku mengendalikan bagaimana aku menghadapinya. Dan ketika engkau mulai melihat hidup seperti rangkaian sebab yang tak terputus, kebencian perlahan kehilangan tempatnya. Orang yang menyakitimu adalah hasil dari rantai panjang yang juga membentukmu. Kesalahan terjadi bukan karena dunia menargetkanmu secara pribadi, tetapi karena dunia bergerak sesuai sifatnya. Itu tidak membuat rasa sakit hilang, tetapi ia membuatnya lebih jernih. Lalu pertanyaan terakhir mulai mengendap. Jika semuanya akan berubah, jika namamu pun suatu hari hanya menjadi bayangan samar, jika bahkan kekaisaran sebesar Roma bisa menjadi reruntuhan, untuk apa semua ini? Dan di sanalah jawaban yang paling sunyi menunggu. Bab 5.
Jika tidak, ada yang mengingatmu. Apa artinya kemenangan? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar pergi. Untuk apa semua ini jika semuanya akan hilang? Kita tumbuh dengan dorongan untuk meninggalkan jejak, untuk diingat, untuk dianggap berarti. Tetapi waktu tidak pernah berjanji akan menyimpan nama kita. Ia menyimpan sangat sedikit, dan bahkan itu pun perlahan memudar. Markus mengetahui itu. Ia memimpin imperium yang tampak tak tergoyahkan. Namun ia juga tahu bahwa batu akan retak, patung akan runtuh, dan generasi berikutnya akan sibuk dengan nama mereka sendiri. Aneh, justru kesadaran itulah yang membebaskannya. Karena jika pengakuan bukan tujuan, maka beban untuk terlihat menjadi ringan. Jika ingatan orang lain bukan ukuran, maka ukuran kembali ke tempat yang lebih sunyi, ke dalam diri. Mungkin hidup bukan tentang menjadi abadi. Mungkin hidup tentang menjadi selaras. Selaras dengan apa? Dengan pusat kecil yang selama ini kau jaga. Bayangkan sebuah alat musik yang terus dipukul oleh suara luar. Ia bisa sumbang, ia bisa retak. Tetapi selama senarnya tetap disetel dengan benar, ia masih bisa menghasilkan nada yang jernih. Dunia mungkin bising, tetapi nadamu tetap milikmu. Kemenangan yang dibicarakan Markus bukan kemenangan di medan perang, bukan kemenangan atas orang lain. Ia adalah kemenangan ketika engkau tetap jujur meski berbohong lebih menguntungkan. Ketika engkau tetap adil meski diperlakukan tidak adil. Ketika engkau tidak membiarkan kepahitan menguasai bentukmu. Itu tidak dramatis, tidak ada sorakan, tidak ada catatan sejarah. Tetapi sesuatu di dalam dirimu tetap utuh. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang benar-benar bisa kau miliki. Ketika ilusi tentang kendali runtuh, ketika kekuasaan terlihat rapuh, ketika masa depan terasa kabur, yang tersisa hanyalah satu keputusan sederhana yang berulang setiap hari. Apakah aku akan menjadi lebih kecil dari keadaanku, atau tetap berdiri setinggi penilaianku sendiri? Engkau tidak bisa menghentikan waktu. Engkau tidak bisa menjamin hasil. Engkau tidak bisa memastikan dunia berlaku adil. Tetapi engkau bisa memastikan bahwa dirimu tidak menjadi sumber ketidakadilan itu. Engkau bisa memastikan bahwa meski dunia bergerak tanpa memedulikanmu, engkau tetap memilih dengan sadar. Dan pada akhirnya, mungkin hidup bukan tentang mengubah arus besar semesta. Mungkin hidup tentang tidak kehilangan kejernihan ketika arus itu menyeretmu. Itulah kemenangan yang paling sunyi. Tidak diumumkan, tidak dirayakan, tetapi dirasakan oleh seseorang yang, di tengah kefanaan, tetap memilih untuk tidak mengkhianati dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan.